Setelah pria itu sukses dalam karirnya, untuk pertama kalinya ia pulang menemui orang tuanya. Tak disangka ia justru melihat ibunya yang bertahun lalu bilang ingin hidup lebih baik, lalu meninggalkan suami dan anak demi kabur bersama pria lain. Kini malah pincang dan hidup dari berjualan di pinggir jalan. Dia pun meminta asisten menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Lalu menundukkan topi dan duduk di warung sang ibu. Ibunya lalu datang dan bertanya ingin makan apa. Belum sempat ia menjawab, seorang preman tiba-tiba muncul, memaksa ibunya menyerahkan uang, bahkan memukulinya di depan mata pria itu, lalu langsung merampas semua uang milik ibunya. Tapi pria itu hanya diam dan menyaksikan semua itu tanpa reaksi. Ternyata 10 tahun lalu, ia pulang membawa surat penerimaan kuliah dengan penuh semangat, tapi melihat ayahnya tergeletak di lantai. Preman itu lalu menendangnya keras begitu melihatnya, kemudian mengambil sabuk dan memukulinya dengan kejam. Ibunya buru-buru maju untuk menghentikan, lalu mengatakan bahwa dirinya memang sudah bersama preman itu. Ayahnya tak sanggup menerima kenyataan itulah yang membuatnya meninggal. Mendengar hal itu, dunia si remaja pun hancur seketika. Ibunya lalu pergi bersama preman itu dan tak pernah muncul lagi. 10 tahun kemudian, pria itu sukses besar berkat dukungan keluarga konglomerat. Putri konglomerat tahu bahwa pria itu masih menyimpan sakit hati pada ibunya, lalu sengaja membawa proyek di kampung halamannya, agar ia bisa melihat bagaimana keadaan ibunya sekarang. Tak disangka pertemuan pertama justru seperti tadi. Preman itu telah mengambil semua uang. Ibunya mengira pria itu akan pergi, lalu kembali bertanya ingin makan apa. Tak disangka detik berikutnya, preman itu menendang lagi ke arah ibunya. Melihat ibunya kembali hendak disakiti, pria itu akhirnya maju untuk menghentikan, sambil bertanya apakah dia masih ingin berdagang atau tidak. Preman melihat pria itu seperti ingin melindungi ibunya, langsung melontarkan ancaman lalu pergi. Setelah preman pergi, ibunya dengan tulus bertanya ingin makan apa, bilang akan dibuatkan gratis. Pria itu pun memesan bubur tahu dengan daun bawang dan seledri, tapi ia lalu memunguti daun bawangnya dan menyingkirkannya. Melihat kebiasaan itu, ibunya terdiam sejenak. Saat berbalik badan, ia mulai curiga apakah pria ini anaknya yang kembali. Tapi cepat-cepat menepis pikiran itu, karena dengan kejadian dulu, anaknya pasti tak akan memaafkannya. Sementara itu konglomerat tahu pria itu pulang ke kampung, langsung marah besar, mengancam kalau ia mengakui orang tuanya, maka hubungan dengan keluarga konglomerat akan berakhir. Putri konglomerat bingung mendengar itu. Saat sedang bersiap pergi mencari pria itu, tiba-tiba sang pangeran konglomerat datang menemuinya. Dengan nada penuh arti ia berkata, ayah pria itu sepertinya masih hidup. Kalau pria itu tahu kebenarannya, mungkin dia akan menyalahkan sang putri. Putri bingung dan bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Sang pangeran melihat foto keluarga. Putri pun langsung mengerti. Kemungkinan semua ini ada hubungannya dengan ayahnya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk mencegah pria itu membenci ayahnya adalah mencegahnya bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Saat itu di depan warung, ibu pria itu baru saja menyajikan bubur tahu. Tak disangka preman itu muncul lagi, membawa seorang pria lumpuh di atas kursi roda. Ibu itu langsung panik, bertanya kenapa orang seperti itu masih mau disiksa. Tapi preman hanya memaksanya menyerahkan uang, bilang bahwa sekarang wanita itu adalah miliknya, jadi harus memberinya uang. Saat itu pria itu belum sadar bahwa orang lumpuh di kursi roda itu adalah ayahnya sendiri. Orang-orang di sekitar mulai tak tahan melihat kejadian itu. Mereka memarahi preman yang sudah terlalu kejam, tapi preman malah memfitnah, bilang si lumpuh itu adalah selingkuhan baru si wanita. Dia yang duluan selingkuh. Mendengar itu, orang-orang langsung balik menyalahkan si ibu, bilang pantas saja dipukul. Preman pun makin menjadi-jadi, dengan sombong meminta wanita itu menyerahkan 10 juta. Kalau tidak, orang di kursi roda itu tidak akan keluar hidup-hidup. Mendengar itu si ibu langsung putus asa. Tak disangka, orang di kursi roda itu mengeluarkan